Oke, pada video kali ini kita akan berlatih soal-soal limit tak hingga trigonometri ya, supaya kita lebih mahir ya. Untuk soal pertama, limit X menuju tak hingga 3 ditambah cos 6 per X. Oke, jadi limit, kita substitusi langsung saja ya. Jadi 3 ditambah dengan cos 6 dibagi tak hingga. Oke, ingat 6 dibagi tak hingga itu adalah 0 ya. Berarti 3 tambah cos 0. Cos 0 itu 1 ya. Berarti 3 tambah 1. Berarti ini sama dengan 4. Oke, gampang ya. Oke, soal nomor 2 ya. Limit X menuju tak hingga sin 3 per X dibagi tangen 1 per 2 X. Oke, kalau kita substitusi tak hingganya nanti ini jadi sin 3 per tak hingga sin 0 ya. Berarti dapat ini juga tan 0 ya. Berarti sin 0 per tan 0 ya. Berarti 0 per 0 ya. Berarti bentuk tak bentuk. Oke, makanya kita pakai pemisalan ya. Coba kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Nah, gitu ya. Sekarang kalau X-nya X menuju tak hingga, ya kan? Ini X menuju tak hingga, berarti Y akan menuju 0. Gitu ya. Kan ini X menuju tak hingga, berarti Y ini menuju 0. Berarti nanti soalnya menjadi limit Y menuju 0 sin, nah ini 3 dikali 1 per X ya. Jadi 3 per X itu 3 dikali 1 per X. Nah, berarti dia jadi 3Y. Gitu ya. Dibagi dengan tan 1 per 2Y. Gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah bentuknya limit Y menuju 0, sin 3Y per tan 1 per 2Y itu sama saja diambil koefisiennya. Kita pakai rumus singkat limit trigonometri. Berarti ini 3, koefisiennya ini koefisiennya 1 per 2. Ya. Berarti 3 dibagi 1 per 2, 6. Ya. Oke, jadi nilainya ini adalah 6. Ya. Oke, soal nomor 3 ya. Limit X menuju tak hingga cosecant 5 per 6X per kotangan 3 per 2X. Oke, kita ubah dulu ya supaya dia jadi sin dengan tan ya. Cosecant X atau cosecant Y itu adalah 1 per sin Y, gitu ya. Sedangkan kotangan Y itu adalah 1 per tan Y, gitu ya. Nah, sekarang pemisalan berikutnya itu adalah Y sama dengan 1 per X, ya. Nah, berarti nanti kalau X menuju tak hingga berarti Y menuju 0. Berarti ini soalnya menjadi limit Y menuju 0. Cosecant itu 1 per sin ya. Jadi 1 per sin 5 per 6Y ya. Dibagi dengan kotangan itu 1 per tangen 3 per 2Y. Oke, ini pecahannya bertingkat 4 ya. Oke, langsung kita balik saja supaya lebih sederhana. Limit Y menuju 0 ini jadi di atas ya. Jadi tangen 3 per 2Y dibagi sin 5 per 6Y. Oke, sudah kelihatan jawabannya ya. Ingat rumus gini ya. Limit X menuju 0. Ini rumus ya. Sin AX per tan BX, berarti ini jawabannya adalah A per B ya. Ini rumus ya. Rumus konsep trigonometri. Berarti kalau begitu limit Y menuju 0 tan 3 per 2Y per sin 5 per 6. Berarti ini langsung saja ambil koefisiennya ya. 3 per 2 dibagi 5 per 6. Oke, kalau dihitung 3 per 2 dikali dibalik di bawahnya 6 per 5 ya. Berarti sama dengan, sederhanakan ya, ini bagi 2 jadi 3, ini bagi 2 1, 3 kali 3 9 per 5. Oke. Jadi ini jawabannya adalah 9 per 5. Oke, kita lihat nomor 4 ya, limit X menuju tak hingga X dikali 1 kurang cos
1 per akar X. Oke, hati-hati dengan akar X ini ya. Kita pakai pemisalan. Misalkan Y sama dengan 1 per akar X ya. Berarti kalau begitu nanti X menjadi 1 per Y pangkat 2 ya. Jadi dibalik saja ya, nanti kedua ruas dikuadratkan ya. Oke, sekarang nanti soalnya ini menjadi limit Y menuju 0, X-nya berubah jadi 1 per Y kuadrat, dikali dengan 1 kurang cos Y. Berarti nanti ini soalnya menjadi limit Y menuju 0, 1 kurang cos Y per Y kuadrat. Nah, soal ini sudah menjadi limit trigonometri ya. Ingat 1 kurang cos Y ini berubah jadi apa ya? Jadi limit Y menuju 0, ini 1 kurang cos Y berubah menjadi 2 sin kuadrat. Kalau di sini 1, di sini jadi 1 per 2 Y. Ya kan? Per Y kuadrat. Oke, berarti ini menjadi limit Y menuju 0. Ini diurai ya, jadi 2 sin 1 per 2 Y kali sin 1 per 2 Y dibagi dengan Y dikali Y. Oke, kalau begitu kita sudah bisa ambil koefisiennya saja ya, karena di sini sudah sin Y per Y ya. Berarti nanti jawabannya adalah 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2. Oke, nanti berarti jawabannya ini tewas ya. Ini tewas berarti 1 per 2. Berarti ini nilai limitnya ini adalah 1 per 2. Oke, kita lihat nomor 5 ya. Limit X menita hingga sin 3 per X kurang pi per 6 ya. Oke, sebenarnya langsung substitusi saja ya. Limit X menuju ta hingga sin dalam kurung 3 per X kurang pi per 6. Oke, berarti kalau kita substitusi ini nanti langsung menjadi sinus dalam kurung 3 dibagi ta hingga dikurang pi per 6 ya. Nah, ingat 3 bagi ta hingga kan 0 ya. Berarti jadi sin 0 kurang pi per 6, berarti min pi per 6. Nah, berapa nilainya ini? Ingat sin min pi per 6 ini, pi per 6 kan 30 derajat ya, tapi dia negatif. Nah, berarti dia di kuadran keempat ya, atau bisa saya langsung gini, kan min sin ya, min sin pi per 6. Oke. Berapa sin pi per 6? Nah, sin pi per 6 sin 30. Sin 30 1 per 2 ya, berarti minus 1 per 2. Oke, nomor 6 kita lihat limit X menita hingga 1 kurang cos 6 per X per 1 per X dikali tan 3 per X. Oke, kita pakai pemisalan ya. Misalkan Y sama dengan 1 per X. Nah, gitu ya. Maka nanti ini menjadi soalnya limit di sini Y menuju 0. Nanti jadi 1 kurang cos 6Y ya. Langsung saja dibagi 1 per X ini Y dikali tan 3Y. Oke, sudah kelihatan ya. Berarti ini kita ubah 1 kurang cos 6Y ya. Nanti ini menjadi limit Y menuju 0. Nah, yang di atas menjadi 2 sin kuadrat. Ini 6 bagi 2. 3Y ya. Dibagi dengan Y dikali tan 3Y. Oke. Sudah kelihatan jawabannya ya. Bagi yang sering latihan pasti sudah tahu jawabannya ini. Ini kita pisah kuadratnya. Kita pisahkan kuadratnya gitu ya. Nanti dibagi Y dikali tan 3Y. Oke, berarti kita ambil koefisien saja. 2 dikali 3 dikali 3 per ini koefisiennya 1. Ini koefisiennya 3. Oke, berarti tewas 3-nya 2 kali 3 6. Berarti ini jawabannya adalah 6. Oke, sekarang kita lihat nomor 7 ya. Limit X menita hingga 2X kuadrat dalam kurung 1 kurang cos 2 per X. Nah, sekali lagi kita misalkan ya. Misalkan Y sama dengan 1 per X. Nah, gitu ya. Berarti nanti ini soalnya menjadi limit Y menuju 0. Nanti jadi 2. Nah, ini per Y kuadrat ya.
Karena ini Y sama super X ya. Dikali 1 kurang cos 2Y. Nah, sudah kelihatan bentuknya ya. Berarti limit Y menuju 0, 2 dikali. Ya, ingatin ya. Selalu perubahannya menjadi 2 sin kuadrat. Ini 2 bagi 1 ya. Jadi 1 Y. Nah, gitu ya. Nanti dibagi dengan Y kuadrat. Berarti nanti limit Y menuju 0 nanti menjadi 2 dikali. Oke, kita uraikan ini kuadratnya. Sin Y dikali sin Y dibagi dengan Y kuadrat diuraikan. Nah, ini 1 ya. Nah, ini juga 1. Berarti sisa 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Berarti ini 4 jawabannya. Oke, kita lihat soal nomor 8 ya. Limit X unita hingga X pangkat 3 kurang X tambah 1 per X pangkat 5 dikali sin super X kuadrat. Oke, jadi kalau lihat kita bentuknya ini adalah gabungan antara limit tak hingga aljabar dengan limit tak hingga trigonometri ya. Jadi coba kita pisah ya. Limit X unita hingga kita pisah antara aljabarnya dengan geometrinya, trigonometrinya. Per di sini X pangkat 5 sin ya. Saya ambil saja X pangkat 3 ya. Kenapa saya ambil X pangkat 3? Supaya ini sama pangkatnya. Ini sisa X pangkat 2 sin super X kuadrat. Nah, ini sama juga pangkatnya. Itu supaya lebih mudah menyelesaikan. Oke, kita pisah ini ya. Berarti ini limit X tak hingga X pangkat 3. Coba lihat ini pangkatnya sama ya. Kalau pangkatnya sama berarti koefisiennya diambil. Berarti 1 per 1 ya. Berarti 1 jawabannya. Kalau ini kita misalkan ya. Misalkan Y sama dengan super X kuadrat ya. Nah, berarti nanti soalnya menjadi limit nanti Y menuju 0. Ini kan super X kuadrat. Berarti ini jadi Y ya kan. Per ini sin super X kuadrat Y sin Y. Berarti limit Y menuju 0 Y per sin Y itu kan sama dengan 1 ya kan. Berarti kalau begitu ini 1 dikali 1 berarti jawabannya adalah 1. Oke, demikian ya soal-soal daripada limit tak hingga trigonometri. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan teknik untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya. Semakin Anda berlatih, Anda akan semakin mahir dan semakin cepat dalam menentukan penyelesaian daripada limit tak hingga trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.